Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Perdata yang akan menjelaskan mengenai sejarah hukum perdata di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, pembahasan tentang sejarah hukum perdata di Indonesia dibagi menjadi dalam beberapa fase. Fase pertama, yaitu masa sebelum penjajahan. Sebelum kedatangan bangsa Portugis yang diawali dengan kedatangan Vasco da Gama pada tahun 1596, bangsa Indonesia saat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan besar dan kerajaan-kerajaan kecil, yang sesungguhnya telah memilih sistem hukum sendiri, yakni hukum adat. Bahkan, sejak zaman kuno atau zaman Prahindu, orang-orang bangsa Indonesia telah mengenal hukum adat yang merupakan adat Melayu Polinesia. Pada perkembangan selanjutnya, hukum adat tersebut dipengaruhi oleh agama Hindu dan agama Islam, sehingga terjadi akulturasi hukum adat dan hukum agama. Oleh karenanya, pada masyarakat di wilayah Aceh, Palembang, dan Makassar, hukum adatnya sangat kental dengan nuansa Islam. Sementara, pada masyarakat Bali, hukum adatnya lebih kental dengan nuansa Hindu. Pasca terjadinya akulturasi, menurut Van Vollenhoven, hukum adat terdiri dari hukum adat yang tidak tertulis atau ius non scriptum dan hukum adat yang tertulis atau ius scriptum. Hukum adat sendiri tidak secara tegas memisahkan antara hukum publik termasuk hukum pidana dan hukum privat termasuk hukum perdata karena menggunakan sumber hukum adat yang sama. Fase 2, masa penjajahan oleh VOC. Pendudukan oleh VOC pada tahun 1602 sampai 1799 yang merupakan sebuah kongsi dagang Belanda telah mengubah tatanan atau sistem hukum di wilayah Nusantara. Hal ini mengingat bahwa meskipun hanya sebuah kongsi dagang, VOC memiliki hak atau kewenangan yang sangat istimewa dari pemerintah Belanda, yakni hak octrooi Staten-Generaal. Dengan hak octrooi tersebut, VOC berwenang melakukan monopoli, pelayaran, dan perdagangan, mengemukakan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan Nusantara, dan mencetak uang. Pada masa pendudukan VOC, peraturan-peraturan hukum diumumkan dalam bentuk plakat, namun pengumuman tersebut tidak disimpan dalam arsip. Pada tahun 1642, Johan Mitsuyesker Bakas Hon van Dustin di Batavia, ia berpendapat tegas dari Gubernur Jenderal Van Diemen perumpamakan suatu himpunan plakat-plakat yang diberi nama Staten van Batavia atau Statuta Betawi. Selanjutnya, menurut Utrecht, hukum yang berlaku pada wilayah yang dikuasai oleh VOC adalah 1. Statuta Betawi, 2. Hukum Belanda kuno, 3. Asas-asas hukum Romawi. Hukum Belanda kuno digunakan sebagai pelengkap dan baru digunakan jika Statuta Betawi tidak mengaturnya. Sementara asas-asas hukum Romawi digunakan untuk mengatur kedudukan hukum Belanda. Selain itu, untuk wilayah Cirebon berlaku Papekan Cirebon. Fase ketiga yaitu masa penjajahan oleh Belanda diselingi oleh Inggris. Pasca bubarnya VOC pada tahun 1799, wilayah Nusantara jatuh dalam pendudukan atau penjajahan oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1800 sampai 1811, kemudian jatuh dalam pendudukan Inggris pada tahun 1811 sampai 1814, dan akhirnya kembali jatuh dalam pendudukan Hindia Belanda pada tahun 1926 sampai 1942.
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keberlakuan hukum perdata didasarkan pada penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam pasal 163 dan pasal 131 Indische Staatregeling. Berdasarkan pasal 163 Indische Staatregeling, penduduk di wilayah Nusantara dibagi menjadi 3 golongan, yakni 1. Golongan Eropa, 2. Golongan Indonesia asli atau Bumi Putra, 3. Golongan Timur Asing, yaitu mereka yang tidak termasuk dalam golongan Eropa dan Bumi Putra. Golongan Timur Asing dibedakan menjadi 2. Pertama, Timur Asing Tionghoa berlaku KUH Perdata dan KUHD kecuali mengenai pencatatan sipil upacara-upacara yang mendahului perkawinan dan pengangkatan anak atau adopsi. Yang kedua, Timur Asing bukan Tionghoa seperti Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain berlaku sebagian dari KUH Perdata dan KUHD, yakni hanya mengenai hukum harta kekayaan. Sedangkan semasa pendudukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles secara garis besar tidak melakukan perubahan dalam substansi hukum yang berlaku di wilayah Nusantara, melainkan hanya melakukan pembentukan lembaga pengadilan. Fase keempat, masa pendudukan Jepang. Sebagaimana masa pendudukan Inggris, pemerintahan militer Jepang juga tidak banyak melakukan peraturan hukum baru di wilayah Nusantara. Melalui pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, pemerintahan militer Jepang menyatakan bahwa semua undang-undang termasuk KUH Perdata dan KUHD dari pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku susah buat sementara waktu selama tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Dalam masa kedudukannya, pemerintahan militer Jepang hanya menerbitkan Gun-Serei dan Osamu Serei terkait lembaga peradilan. Fase kelima, masa setelah kemerdekaan. Meskipun telah merdeka, namun pada kenyataannya kita belum memiliki peraturan hukum yang baru yang dapat digunakan untuk menggantikan hukum warisan pemerintahan kolonial. Oleh karenanya, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum atau res vacuum, maka dalam beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia juga mengatur tentang aturan peralihan yang pada intinya menyatakan keberlakuan hukum perdata sebelum kemerdekaan sepanjang belum ada perubahannya. Dengan mendasarkan pada ketentuan peralihan dalam konstitusi tersebut, maka setelah Indonesia merdeka, ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata, Wetboek van Koophandel atau KUHD, hukum adat dan hukum Islam masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicatat atau diubah dengan ketentuan yang baru. Berbeda dengan Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel yang keberlakuannya hanya mendasarkan pada ketentuan atau aturan peralihan dalam konstitusi. Pada saat ini, pembagian penduduk menjadi 3 golongan sudah tidak relevan lagi. Oleh karenanya, melalui instruksi Presidium Kabinet nomor 3/U/12/1966 telah diinstruksikan kepada Menteri Kehakiman serta Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia untuk tidak lagi menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling. Pada saat ini, hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik atau beraneka-ragaman. Adapun sumber hukum perdata yang saat ini berlaku adalah yang pertama, BW atau KUH Perdata dan WVK atau KUHD. Yang kedua, UU nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau UU PA. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selanjutnya yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya yang kelima, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang
kompilasi hukum Islam. Yang keenam, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang keperdataan. Dan yang terakhir yaitu kaidah hukum tidak tertulis lainnya termasuk hukum adat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.